Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita masih membahas yang berkaitan dengan mental health, yaitu burnout syndrome. Apa ya burnout syndrome itu? Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, apa akhir-akhir ini kalian merasa stres? Tapi stresnya gak hilang-hilang dan malah berkepanjangan sampai akhirnya kalian kehilangan motivasi, malas, gak semangat dalam beraktivitas, gak mood buat ngapa-ngapain, gagal fokus, dan di otak tuh rasanya kayak banyak banget beban pikiran. Mostly di antara kita mungkin pernah ngerasain ya, atau bahkan ada yang ngerasain. Aku juga pernah ngalamin itu kok, dan rasanya gak enak banget. Dalam psikologi, kondisi kayak gini nih disebut sebagai burnout atau kelelahan emosional. Jadi lelah tuh bukan cuma fisik ya, mental kita juga bisa lelah. Menurut Psychology Today, burnout diartikan sebagai rasa lelah yang dirasakan secara emosi, fisik, dan mental akibat kondisi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kelelahan ini dapat disebabkan oleh stres yang berlarut-larut. Terus, bedanya stres sama burnout apa dong? Stres dan burnout ini adalah dua hal yang mirip, namun ada yang membedakan nih di antara keduanya, yaitu tingkat intensitasnya. Contohnya, mahasiswa biasanya hektik kan tiap pekan ujian. Nah, di pekan ujian ini kita pasti ngerasa tegang dan stres, tapi kita masih mampu untuk menyelesaikan berbagai tugas ujian itu. Rasa tegang dan stres akan hilang setelah pekan ujian selesai. Sedangkan burnout itu bisa diibaratkan sepanjang semester itu rasanya kayak pekan ujian. Bayangin, 1 minggu kayak pekan ujian aja rasanya udah beban banget, apalagi sepanjang semester. Kalian pasti bakal ngerasa tegang terus-terusan dan akhirnya beneran deh kehilangan motivasi, terus menyerah karena ngerasa udah gak sanggup. Mungkin sebagian dari kita masih bisa memaksakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ujian itu ya, tapi pas ngerjain jiwanya kayak udah hilang. Parah banget ya. Biar readers lebih paham, burnout nih secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Check this out. Yang pertama, kelelahan. Nah, terlalu banyak mengeluarkan energi akan membuat seseorang lelah, dan hal itu tuh menyebabkan batas maksimal yang dimiliki, baik itu secara fisik maupun emosional dari orang tersebut melampaui batas gitu ya. Jadi orang itu akan kekurangan energi dalam menerima hal baru. Terus yang kedua, sinisme. Orang yang mengalami kelelahan mental atau kelelahan emosional ini akan bersikap dingin atau bahkan mengurangi keterlibatan dalam sesuatu yang bersifat sosial gitu. Jadi lebih memilih untuk menyendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu inefisiensi. Nah, pada akhirnya, burnout ini menyebabkan rasa hilangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan kemampuan yang dimilikinya. Terus, ciri-ciri burnout itu apa aja ya? Yang pertama, merasa lelah terus-menerus. Kita bakal terus-terusan ngerasa capek, lelah, penat, padahal nggak ada yang lagi dikerjain. Terus yang kedua, emosi yang tidak stabil. Nah, emosi yang tidak stabil ini cenderung berubah dengan cepat gitu ya. Kadang moodnya kayak roller coaster. Bentar-bentar happy, terus bentar-bentar sensitif, terus tiba-tiba marah-marah, terus atau enggak sedih kayak gitu. Nah, terus yang ketiga nih, menurunnya interaksi sosial. Karena kita ngerasa capek, lelah, terus mood kita juga nggak baik, akhirnya kita memilih untuk menyendiri, dan itu menyebabkan penurunan interaksi sosial di kehidupan kita sehari-hari. Terus yang terakhir, kehilangan harapan akan suatu hal. Dan ujungnya nih, ciri-ciri burnout ini adalah hopeless. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, udah deh, aku nggak tahu mau ngapain. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ngerasa itu semua ada di diri kalian saat ini, bisa jadi kalian lagi ngalamin burnout. Nah, kalau udah ngalamin burnout, gimana dong cara mencegah dan mengatasi burnout? Kalau udah terlanjur mengalami burnout, kita harus apa ya? Yang pertama, take a break first. At least kita butuh napas sebentar aja untuk
istirahat ibaratnya, sebelum akhirnya kita harus back to reality, kembali lagi ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, bisa dilakukan dengan healing sesuai dengan versi kalian. Ada yang suka nonton film, bisa dilakukan dengan maraton film. Ada yang suka jalan-jalan keluar, ketemu teman-teman, atau mungkin pergi ke alam bebas gitu ya, ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Ada juga yang suka scrolling social media. Nah, si healing ini bisa dilakukan sesuai dengan versi kalian masing-masing. Terus, kita juga perlu menerima keadaan. Jangan denial, terima aja dulu bahwa kita lagi mengalami burnout. Dengan menerima keadaan, itu bisa membuat kita lebih memahami cara untuk menghadapi, dan kita juga bisa mengidentifikasi penyebab dari burnout yang dialami. Setelah tahu penyebabnya, kan kita bisa seenggaknya mengurangi aktivitas yang dirasa terlalu padat. Jadi kita bisa istirahat secara fisik, emosi, dan mental. Yang terakhir, jika kita sedang mengalami burnout, jangan sungkan untuk meminta dukungan kepada orang lain, karena kita adalah makhluk sosial dan wajar banget kalau misalnya kita butuh orang lain di saat mengalami burnout ini. Dalam perspektif Islam, untuk mengatasi burnout bisa dilakukan dengan sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan beribadah, ini merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencharge energi yang terkuras habis tadi ya. Karena kalau lelah fisik bisa diobati dengan istirahat, maka lelah psikis atau mental dapat diobati dengan rangkaian ibadah. Nah, buat kamu yang belum pernah ngerasa burnout, gak ada salahnya kan untuk mencegah. Setidaknya ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya burnout. Pertama, kita perlu mengatur ulang jadwal sehari-hari. Kenapa? Biar kegiatan yang dilakukan tidak membosankan dan menimbulkan kelelahan. Caranya, bisa menyelipkan kegiatan yang kita sukai atau hobi di dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, self-reward. Coba untuk menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Beri reward terhadap achievement yang kamu dapatkan ketika kamu sudah berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu. Self-reward ini gak perlu yang mahal-mahal kok. Yang penting bikin kita happy dan mood kita baik-baik aja. Nah, itu dia teman-teman, sedikit pembahasan mengenai burnout syndrome. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian di luar sana yang sedang mengalami burnout. Semoga bisa teratasi dengan segera ya. Good luck, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.